Jadi ya kita udah ready, dokter udah ngomong kalau misalnya lahir kemungkinan ya pasti bakalan nggak survive gitu. Waktu aku udah sadar dia udah dikubur sih gitu. Oh. Jadi nggak sempet lihat actually, maksudnya wujudnya. Wujudnya. Halo semuanya, teman ngobrol kita kali ini pastinya bakalan seru banget secara sudah berapa purnama, berapa multiverse ini kita akhirnya bisa mengundang orang ini ya. Penjadwalannya udah bohong kali. Melewati Tapi nggak apa-apa, pasti ceritanya ini pasti worth it banget karena susah banget dan akhirnya dia bisa datang hari ini, puji Tuhan. Perkenalkan dulu nih, siapa nih dia? Ini adalah Pastor Allen dan istrinya namanya Cilita. Welcome Coach. Welcome. Iya, dapat Pastor Allen adalah worship pastor di IFJF Surabaya. Nah, cerita hidup kalian kan seru banget ya. Maksudnya up and down lah ya. Sebagai pastor dan sebagai couple, as a marriage couple juga. Boleh gak sih Coach ceritain sedikit? Kita tahu nih kok Allen ini dan Cilita udah married berapa lama? 13 tahun. Dan baru 12 tahun punya anak ya, kayak nunggunya lama banget. Nah, kita mau tahu nih awal mulanya mungkin. Dari awal married apakah udah expect langsung punya baby atau what's happened back then? Oke, terima kasih buat sindirannya. Saya sangat halus gitu kayaknya. Anyway, kalau cerita kita memang kita season hidup kita ini penuh dengan saat-saat menunggu ya, karena waktu kita menikah pun, waktu kita pengen punya anak itu, Tuhan proses kita lumayan lama. Dan kita melihat bahwa season menunggu itu season yang nggak enak, karena ya nggak tahu kapan datangnya, terus kita udah berdoa melakukan ini, terus kita merasa juga khawatir apa yang kita kurang kali ya, soalnya anak ada yang ngomong, oh ya Tuhan pasti persiapkan, nah, berarti kita kurang siap apa lagi nih, kurang apa, kurang ini, dan banyak yang membuat kita berpikir bahwa apakah kita ini juga mungkin nggak cocok kali ya jadi orang tua. Itu salah satu kayak pemikiran-pemikiran yang membuat kita jadi khawatir ataupun takut waktu dalam nunggu itu gitu. Itu pertama ya. Jadi kita udah menikah kira-kira waktu itu jalan 6 tahun, tiba-tiba kita sama Tuhan dikasih aja anak ini waktu kita menunggu itu gitu kan. Terus waktu kita penuh dengan sukacita, penuh dengan happy feeling gitu, merayakan akhirnya dapat anak ini akhirnya. Setelah 6 tahun ya berarti. 6 tahun ya. Setelah 7 tahun for the record. 7 tahun ya? Oh iya. Kayaknya 7 tahun pertama, akhirnya gitu ya. Sama menunggu gitu ya. Sama menunggu. Dan itu memang kita sebenarnya nggak terlalu expect, karena pada waktu kita merasa ya udahlah kita serahkan waktunya pada Tuhan, kita sibuk dengan kegiatan masing-masing di gereja, di pekerjaan, dia ngurusin pekerjaannya sendiri. Nah tiba-tiba dia ngomong sama saya, Hani ini positif. Pertama aku juga nggak percaya kan, karena kelamaan nggak dapet jadi juga nggak percaya gitu kan. Terus akhirnya beneran dites 2-3 hari kemudian, terus ya udah kita happy banget. Nah disitulah iman kita juga diuji waktu kita setelah menunggu lama, kita merasa ini nih waktunya Tuhan. Nah disitulah ada Tuhan izinkan suatu proses dalam kehidupan kita. Anak pertama kita Victoria, Tuhan izinkan ada terjadi suatu hal kelainan kromosom di anak kami ini, dan ketahuannya di bulan kelima. Terus di kandungan. Jadi waktu mengandung itu ketahuannya waktu sudah bulan kelima. Udah kita waktu itu benar-benar devastated, kayak kita kaget juga kan. Ini kita sudah merasa waktunya Tuhan, tapi kok what's wrong gitu. Udah mikir, apa kita salah ya? Sempet tanya sama dia, kamu makan apa aja? Kan nggak boleh kan, kadang ada virus tokso atau apa yang kita nggak jaga kebersihan. Jadi ada sampai sempat pemikiran bahwa kita yang nggak berhati-hati atau gimana gitulah. Nah itulah yang membuat kita akhirnya juga merasa berat hati, terus kita juga galau banget. Terus akhirnya kita putuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di season itu. Nah singkat cerita, Tuhan ambil, lahir cuman 45 menit, kita putuskan untuk nggak pakai alat bantu dan lain-lain. Akhirnya Tuhan ambil. Nah situlah season pertama kita menunggu. Gitu. Oh loh, waktu itu apakah, maksudnya dokter ngasih opsinya apa nih waktu itu? What happened? Actually dokter udah ngomong kalau ini nggak bakal bertahan lama, which is mestinya pun dengan kondisi yang seperti itu 5 bulan mungkin bertahan sampai 7 bulan, ada yang 8 bulan udah harus keluar gitu loh. Cuman nggak tahu ini si Victoria ini tahan benar-benar kayak bayi normal, jadi 9 bulan baru lahir, baru memang sesuai dengan schedule-nya gitu. Jadi most people juga nggak ngerti kalau ini ada
problem dengan my pregnancy gitu. Jadi ya kita udah ready, dokter udah ngomong kalau misalnya lahir kemungkinan ya pasti bakalan nggak survive gitu. Tapi ya the good thing si Ko Alan waktu itu masih sempat denger dia nangis sekali gitu. Kalau saya masih dalam keadaan abuse kan, jadi nggak kedengeran gitu. Tapi dia katanya masih sempat gedong, sempat nangis gitu. Jadi gitu. Jadi kalau waktu aku udah sadar, dia udah dikubur sih gitu. Jadi nggak sempat lihat actually, maksudnya wujudnya. Ya mungkin lebih ke attach ke aku ya, karena I was there, terus lihat, ya the whole waktu ini kan waktu lahir kan. Kalau cerita kan waktu itu dia anestesis kan, jadi dia nggak sadar gitu. Ya, cuman memang dokter itu memberikan opsi kita mau diaborsi atau keep it. Pas yang 5 bulan didiagnosa karena dia ada kelainan kromosom ini. But and then you guys still choose untuk keep it. Ya praise God, kita waktu itu bingung juga sih, karena kan untuk ruginya dokter selalu ngomong ngapain di keep terus, karena in a way pasti nggak akan survive. Betul. Dan kamu harus dioperasi, harus melahirkan, dan kemungkinan harus operasi karena kalau dengan kondisi kelainan seperti itu lahir normal nggak disarankan gitu. Jadi pasti disobek perutnya dan lain-lain seperti itu. Jadi dokter ngomong mending sih aborsi, tapi sekali lagi terserah dari kita berdua gitu sih. Bahkan waktu kita ke Singapura juga ya, second opinion, dokter yang di Singapura juga nyarankan untuk kita abortion gitu. Apa perasaannya Cilita nih as a mom gitu pada waktu itu? How you explain yourself kalau sekarang ya looking back gitu? Perasaannya waktu itu benar-benar kayak apa ya, a bit confused, a lot of like apa ya, juga nggak percaya, kayak it's like a dream tapi aku harus jalaninnya tiap hari gitu. Jadi kalau doa tuh nggak bisa kayak Tuhan kasih aku hikmat untuk ngakuin ini nggak bisa. Aku cuman kayak Tuhan aku kasih survive untuk 1 hari. Besok kalau misalnya aku kalau main down lagi kasih aku kekuatan 1 hari. Jadi I just day by day untuk minta kekuatan gitu, dan benar-benar kayak apa ya, after 5 bulan dikasih kejadian diagnosa itu benar-benar kayak sebenarnya lumayan ini sih, lumayan down banget karena kan aku kan yang ya maksudnya I carry the baby in my womb gitu, dan aku tahu ini nggak beres gitu, tapi aku harus act like normal and do my daily activity like normal, do my ministry like normal, nggak ada apa-apa gitu kan. So it's hard for me, tapi aku juga nggak mau terlelap dalam kesedihanku dan sampai aku tuh kayak lumpuh gitu. Soalnya semakin aku kayak diem di rumah gitu, semakin kayak pikirannya macam-macam juga gitu loh. So I push myself untuk benar-benar harus bangkit tiap hari sih. Kalau bangun itu harus do things yang aku harus do the things that I have to do gitu tiap hari. Dan ya it's hard for me karena ya apa ya, nggak berani banyak cerita ke banyak orang gitu. Jadi I keep it for myself and for my family. Actually my mom juga tahu, my sister tahu, tapi keluarganya dia masih belum tahu gitu. Jadi kan it's hard for me untuk keep it for myself gitu loh selama itu gitu. And act normal kayak nggak ada, kayak semuanya biasa aja gitu. Terus kalau ditanya orang, "Ih gimana? How's your pregnancy?" It's so excited right? Because kan orang tahu kan kita udah dapetnya kan dulu 7 tahun kan. Nah, jadi kan I have to like ya praise God lah, maksudnya semuanya baik-baik gitu-gitu dan lain-lain lah. Ketemu saudara juga selalu kan, akhirnya ya gini-gini ya gitu. Udah dapet baby ya akhirnya setelah 7 tahun gitu. Jadi cuman you guys yang tahu at that time. Wow. Itu sih kita baru pertama belajar artinya tetap bersukacita meskipun keadaan kayak gitu ya. Itu maksudnya benar-benar kita berusaha mulut kita ngomong ada ya praise God, Tuhan baik, tapi kita tahu situasi kita itu nggak lagi kayak gitu. Kita Tuhan ajarkan itu untuk kita punya iman dalam Tuhan. Itu sih. Wow. Wow. And kayak how you recover from that event gitu kok, apalagi misalnya kayak tadi Koko kan bilang kayak attach banget nih yang udah beneran lihat dari lahir sampai akhirnya dia harus pass away dikubur gitu. Well, nggak ada jawaban yang mudah kali kayak gini ya. I mean, if I recall back waktu aku ngalamin ini, karena anak cewek ini juga I want really a daughter, dan kita udah nunggu lama. Terus I was there holding her, dan tiba-tiba nggak ada lagi gitu ya. Ya kalau boleh jujur marah. Mungkin kalau teman-teman atau kalian tahu di sini, wah Koalan kayaknya kuat gitu ya, baik senyum, strong gitu, penuh iman. Ya di kamar mandi nggak gitu juga kali, di kamar tidur juga nggak gitu. I mean I cry a lot, gulung-gulung, teriak sama Tuhan.
teriak-teriak like why this happen, and angry, yes of course. Dan aku berperkara dengan Tuhan di ruangan yang hanya aku dan Tuhan yang tahu gitu. Even my wife juga nggak dengar aku teriak-teriak, tapi ya aku berperkara sama Tuhan sih. Intinya as a human being, I know I'm limitless, full of weakness, tapi I don't understand this. Why you give and take away? Yeah. Wow. Yeah. And Me, have you like doubt God gitu jadinya? well, sebentar pasti ada momen di mana waktu kita down banget gitu ya. Kita pasti Itu kan down. bener-bener lowest Iya, kayak point lowest of your life. Yes. I cannot deny kalau aku ada doubt, enggak. Pasti yes. Tapi how to deal with that? I have to bounce back, I know. Karena kalau aku di bawah terus, I know there's no future. I have to move. Nah, dari situlah aku pelan-pelan, step by step, ya day by day as my wife said, ya bergumul, kayak bertanya, Tuhan nggak jawab, berdoa lagi, ngamuk lagi, nangis lagi, kecewa lagi, bangun lagi, ya kayak gitu. And day by day Tuhan kuatkan, kaki ini mulai bisa berdiri lagi, berjalan lagi, akhirnya bisa berlari lagi. Wow. Gitu sih. Wow, tapi itu kayak mempengaruhi you guys punya relationship gak as husband and wife? Kalau Ya, you have to ask wife-nya dulu ya. Ngomong enggak, ternyata iya. Kan malu ya. No, actually after Victoria tuh our relationship, maksudnya marriage relationship kita is getting better, lebih bonding. Wow. Soalnya kan itu Tuhan kayak izinkan satu hal yang benar-benar istilahnya the lowest point of our life ya, maksudnya as a couple juga, as a marriage couple, dan kita nggak mungkin bisa, maksudnya pasang muka yang nggak ada apa-apa kan. Jadi benar-benar kayak kelihatan semua karakternya, sifat Keluar semua keluar. Jadi aku lebih kenal dia dan dia lebih kenal aku pastinya gitu loh, dari lewat go through semuanya itu. Dan maksudnya it's a good thing kalau ya waktu itu ya aku mikirnya after Victoria udah nggak ada, terus udah dikubur, ya it's a good thing aku jadi ngerti dia tuh orangnya kayak gimana, karena udah ngerasain, udah ngeliatin yang waktu dia di lowest point kayak gimana, aslinya kayak gimana gitu loh. Sebelumnya kan ya mungkin kena hit the problem kayak kehidupan biasa lah, paling kerjaan apa-apa, tapi ini benar-benar kayak between life and death, and something yang kita nggak pernah expect, yang nggak pernah bayangin, benar-benar yang nggak pernah kita tahu lah, maksudnya bayangin bisa kejadian di hidup kita berdua gitu. Dan we learn a lot about surrender to God ya waktu itu ya, dan ya kita belajar untuk communicate, belajar untuk vulnerable, untuk mengungkapkan perasaan yang nggak bisa di-describe. Kadang cuman bisa nangis, and cuman bisa diem gitu, cuman bisa kayak it's hard to say in words, but we learn how to comfort each other itu sih. Jadi benar-benar ngelewatin tuh berdua ya untungnya ya. Betul. Maksudnya nggak ada yang saling blame atau jadi malah relationship malah jadi jadi broken gitu. Iya. Ya we learn, karena di gereja juga kita kan banyak diajarkan banyak kelas-kelas seminar tentang couples ya, di mana kita harus defend each other, comfort each other kalau ada masalah yang terjadi, nggak blaming each other. Makanya dari awal kita waktu tahu di bulan-bulan awal itu kita ngomong udah that's dia waktu your family or my family asking about this gimana, we have to back up each other. Responsnya gimana nih? Betul. Jadi nggak ngomong makanya gini-gini, dia sih nggak jaga sih gara-gara apa gitu-gitu, kan masih banyak spekulasi kan. Nah disitulah kita make agreement untuk kita cover each other. Jadi udah that's a gitu. great story. Nah, terus about the second waiting nih. I mean kalau sekarang kan udah ada si Arabel nih kayak gitu. Nah journey-nya dari Victoria ke Arabel ini kayak bisa diceritain nggak? Berapa years? 5. Yeah, 6 5. Wow, Yeah, waiting 5 another 5 years. Waiting another 5 years. Yeah, after we lost. Yeah, and during waiting another 5 years tuh kita udah melakukan banyak hal sih. Jadi mulai dari IVF juga, which is si Arabel ini udah IVF kita yang ketiga. Wow, actually gitu. Jadi banyak yang orang ngomong kan, abis dapat normal pasti nanti kamu cepet lah hamil lagi. Tahun pertama kita tunggu nggak ada apa-apa, tahun kedua kita tunggu nggak ada apa-apa, tahun ketiga kita tunggu nggak ada apa-apa. Udah kita akhirnya decide untuk coba deh IVF, which is yang nggak pernah aku pengen ya sebenarnya. Tapi ya kalau aku cuma mikir kalau aku semakin umur dan aku nggak coba, ntar aku nyesel gitu loh, karena waktu nggak bisa dibalik. Kalau yang lain bisa balik. Jadi I push myself untuk beranikan diri.
Dan ternyata kan waktu itu sempat ya itu lah during the process it's not easy because ada banyak treatment, ada banyak a lot of consultation dokter, dan dokter sini, dokter satu, dokter A B C D semuanya udah dikunjungi dan lalu banyak input juga, banyak suara juga, banyak minum pandangan negatif juga gitu kan. Aduh, Kan kadang kayak nggak punya anak kan kayak jangan-jangan lu apa nggak bagus Iya, lahirnya, saya telurnya. Jadi kayak banyak gitu condemnation kan. Iya, semuanya. kayak Sel-selnya exactly apa, gitu-gitu kan. That's right. Terus ya udah akhirnya kita pokoknya just jump in aja, maksudnya nggak usah terlalu banyak mikir kayak gimana dijalanin. Meskipun waktu itu aku takut banget ya karena I have a background yang maksudnya kayak my dad tuh ada cancer, katanya kalau ada cancer ini kan masih history itu kita lebih harus hati-hati kalau ngomong-ngomong tentang bayi tabung hormonal dan injection dan booster dan macam-macam. So I just jump in, ternyata during the process semuanya smooth sampai akhirnya embrio dimasukin, dan waktu itu sempat berhasil sukses gitu. Jadi yang keberapa? Yang the first IVF. The first IVF berhasil. Jadi nempel gitu. Gridnya juga bagus secara itu waktu itu di Surabaya, dan during week ke-9 kalau nggak salah kita harus kontrol ke dokter. Seharusnya waktu week 9 tuh harusnya ada detak jantung, tapi waktu diperiksa nggak ada detak jantung lagi gitu. Jadi it was like aku udah langsung kayak down banget. Okay, this is it, berarti udah nggak jadi lagi gitu. Aku udah prepare, udah berarti bentar lagi paling ya nggak tahu harus dikeluarin atau gimana. Just pray that. Just pray sama Tuhan, kalau bisa Tuhan jangan dikuret Tuhan. Aku nggak mau, nggak takut. Akhirnya beberapa hari setelah kita konsultasi ke dokter, cross check sama dokter lain juga, ternyata memang nggak kebentuk gitu. Ada kantung tapi nggak ada janinnya, jadi kan nggak ada kantung. Akhirnya few days later benar-benar keluar sendiri itu keluar sendiri akhirnya. Tuhan sih. Jadi anggapannya kayak nggak perlu sampai kuret-kuretan berarti kan? Iya, nggak perlu sampai kuretan, nggak perlu treatment, nggak perlu sampai minum obat. Jadi dikasih obat sama dokter kalau kalau misalnya nggak keluar harus minum gitu kan. Tapi belum sampai obat itu diminum udah keluar sendiri, dan lumayan shocking karena ternyata sakit banget, kayak kontraksi ya keluarnya itu. Gitu kayak katanya kayak ngelahiran, tapi aku nggak pernah melahirkan normal kan. Jadi ya itu benar-benar kontraksi kayak berapa minggu gitu, sakit banget. Meskipun udah keluar tapi kayak period gitu. Dan ya but thank God nggak perlu kuret lagi, setelah cek tuh semuanya bersih ya udah gitu. So I have to menata hati lagi, mulai from the start lagi, another prosedur lagi. Iya, dan start waktu itu aku sudah ngomong sama Kolan kalau aku kayaknya nggak bakalan IVF lagi in the short term lah. Paling nggak aku mau istirahat dulu deh, jangan ditanya, jangan ke dokter, jangan disuruh apapun. Pokoknya I don't want to do it anything yang mau program punya anak. Istilahnya aku udah capek lah gitu. Udah capek, udah biarin aja kayak gini gitu. Jadi dia ngerti lah waktu itu. Wow. What a tough itu ya time ya, kayak up and down banget berarti kayak emotionalnya Ci. Dan your faith journey-nya berarti kayak aduh, dengerinnya aja kayak ya ampun Tuhan gitu kali ya. Dan selama kayak waktu 5 tahun itu kayak waktu dapat Arabel nih, waktu pertama kali tahu pregnant gitu. Have you ever like doubt kayak aduh jangan-jangan ini nanti nggak jadi lagi atau apa gitu? Of course pasti ada ya. Kalau aku pribadi, aku nih orangnya lebih logic and dia lebih bold. Kalau aku nih kadang masih mempertanyakan. Yang maksudnya jangan terlalu seneng kepagian lah. Selalu kayak gitu nih. I always ask and tanya, jangan. Supaya nggak terlalu kecewa yes, gitu ya. Yes. Secara nggak sadar kayak gitu. That's why yang diproses waktu itu juga gitu. Karena I think at that moment waktu nunggu itu juga, Bin kayak secara kelihatan holy kayak ngomong, iyalah nggak punya anak, oke lah berserah sama Tuhan tahu yang terbaik gitu-gitu. Tapi one of my deep in my heart, I know waktu dikonfront itu sebenarnya aku udah menyerah kayak urusan sama anak ini. Like ya whatever lah, Tuhan nggak kasih ya it's fine. Tapi kayak in the area my trust in God tuh kayak mati in giving children ya. Tapi kalau hal yang lain, kerjaan, pelayanan semua it's fine. I believe in God. Nah, makanya Tuhan tuh pingin sentuh di saat momen seperti itu, ngomong bahwa you're not right with me, your heart. Ini kapan nih kok? Abis IVF yang kedua, yang anak yang setelah yang nggak berhasil ini kita akan coba lagi kan. Betul, yang di Penang kan. Yang di Penang itu kita punya 2 embrio. Satu ini is the best kata dokternya, the best grade. Yang kedua berarti IVF kedua ya? Iya, kedua. Nah ini yang the best, dokter bilang chance-nya sangat gede banget.
nggak berhasil juga. High hope banget Yes, it Ya, is. nggak berhasil, Mbak. Waktu itu nggak berhasil juga gitu kan. Dokter sampai ngomong bad luck gitu. I mean, dokternya Itu- kayak kaget Iya, gitu kaget karena gitu loh. maksudnya secara live, secara Oke macam banget. oke banget gitu loh. Gitu loh. Iya. Nah itulah. Udah high hope terus. Iya nggak Ternyata jadi nggak kan, dapet nggak gitu. dapat. And then Oh my God. ya dia kalau dia aku ingat di Penang yang lucu. Jadi waktu nunggu itu kan kita deg-degan terus nih kan. Terus Kan 2 minggu nunggu gitu Iya di sana nempel kan, apa enggak? nempel apa enggak kan. Yang kedua IVF ya. Iya. Nah yang kedua, jadi setelah kesana kita nunggu di Penang, terus deg-degan kan, terus aku anter, keputusannya, aduh nggak dapet. Terus dia suddenly cuma ngomong, yuk kita makan. Like how can you? Like I need time to grieve. Grieve dia bilang, ya udah kan dia bilang, ya nggak jadi ya udahlah. Terus mau gimana lagi? Iya benar, tapi come on. Segitu cepatnya. Iya gitu segitu ya. cepatnya. Like ya I learn in good way. Berarti tipenya cerita ini orangnya kalau udah tahu decisionnya, maksudnya keputusan nggak, ya udah move on. Nah kalau aku nih need time to grieve. Maksudnya untuk memproses dalam Mencerna, hati ya. betul bahwa ini gagal. Mm-mm. And I'm so sad. Dan aku ada kecewa gitu. Nah itu aku need times. Nah waktu ya udah aku bilang sama dia ngikutin makan ya happy juga sih. Tapi anyway terhibur juga gitu. Berarti that moment itu yang Koko benar-benar yang nggak ada hope lagi itu pas itu. Iya, jadi setelah kejadian yang itu gagal lagi kan. So ya secara nggak sadar karena alam bahasa itu kayak udah ya that's it kan nggak berhasil. Terus umur kita tambah tua kan. Iya, So iya. is hitting 40. Terus aku udah 40 lebih. So basically ya kayak mati suri gitulah. Kayak harapannya dalam urusan anak loh ya sama Ya udah, Tuhan ya. terserah Iya. Tuhan deh. Iya kayak gitu.